Yang menjadi efek dari perceraian itu yang paling terasa itu sebenarnya kan anak di bawah umur ya. Bapak itu nggak akan mungkin menjadi seorang ibu, Betul. sesempurna apapun bapak. Masih butuh sosok seorang ibu. Seorang gitu. ibu, ibunya pun begitu. Saya perempuan yang menggugat ibu. Saya tahu betul dong perasaan sesama perempuan gitu ya. Betul. Saya tahu betul. Tapi kan klien saya laki-laki dan saya lihat betul anak-anak ini emang deket banget dengan bapaknya. Berkali-kali saya bertemu dengan anak-anak ini ya, dia sampai gini, tante, aku tuh pengen sama papi. Secara profesional akhirnya saya berjalan, nah ini perkara, putusannya guys, ibu yang menang. Ibu yang menang. Ibu yang menang. Jadi ibu sebagai kuasa hukum bapaknya tuh kalah. Anak di bawah umur ini bisa berontak apa dengan keadaan? Kembali lagi di Hits, hukum itu tentang semua. Bersama saya Bagas. Dan saya Diah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hak asuh anak akibat perceraian. Karena kalau misalnya teman-teman nih nonton konten kita yang pertama, yang judulnya Makin Kenal Makin Sayang, ibu tuh menceritakan atau sharing pengalaman menjadi advokat yang sudah berbelas-belas tahun itu. Ya, yang menangani suatu kasus ya Bu ya, menangani suatu kasus yang berkaitan juga dengan hak asuh anak, yang membuat ibu, wah ternyata gini ya hidup, gini ya hidup, dan oh ternyata jadi advokat tuh nggak boleh baperan ya Bu ya. Nggak boleh Intinya. baperan ya. Cuma saya baper kalau kamu bilang berbelas-belas tahun. Malah bapernya yang di situnya. Saya kan mau ngaku 23. Oh, 23 ya, saya masih 15 tahun lah. Nah, mungkin ya tadi yang kita sudah singgung bahwa kita akan membahas mengenai hak asuh anak karena pengalaman ibu pernah menangani perkara gitu terkait ya ini hak asuh anak karena perceraian itu. Nah Bu, nggak mungkin ya kalau misalnya pasangan itu ujuk-ujuk langsung cerai. Tapi kan sebelum perceraian itu kan ada perkawinan ya. Oh iya dong. Pastinya kan. pastinya. Itu mah nggak bisa nggak bisa dilangkahi gitu kan. Nah tentunya kalau misalnya ada perceraian itu ada perkawinan. Sebelumnya. Ya sebelumnya pasti tentunya ada perkawinan dan tentunya perkawinan itu kan tujuan awal dan ya semoga bisa sampai akhir tuh emang membangun keluarga yang bahagia gitu kan dan sesuai dengan ajaran agamanya gitu. Kamu masih sekali loh menjelaskan tujuan perkawinan. Iya kan saya mah belajar aja dulu gitu kan walaupun bukan saya belum siap mau besok mau kawin nggak? Belum sih, pasangannya juga belum ya. Pasangan juga belum ada, belum tentu besok ada juga kan pasangannya. Iklan. Ya, itu saya belajar dulu. Kan ada tuh di undang-undang perkawinan mengenai di pasal satunya kan, bahwa salah satu tujuan perkawinan itu kan ya itu membuat hidup lebih bahagia lah dengan pasangannya gitu kan. Tapi kan Bu, selama perjalanan hidup itu kan harusnya ya kan karena sebelum pengalaman sebagai seorang suami gitu kan pastinya ada masalah ya Bu ya. Ibu kan sebagai orang yang sudah berkeluarga gitu, tentunya di tengah-tengah perjalanan perkawinan Ibu tentu ada yang masalah gitu kan ya Bu ya. Ada kerikil-kerikil kehidupan lah yang membuat perkawinan itu lebih ramai gitu kan. Benar-benar lebih ramai. Yang Ibu kan ya bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Tapi kan mungkin ada pasangan lain yang justru mungkin memiliki masalah yang jadi justru berkepanjangan gitu. Yang pada akhirnya jalan terbaik itu ya udahlah kita berpisah aja, mungkin toh bukan waktunya lagi untuk bersama gitu. Bukan jodohnya biasanya. Jodohnya sudah selesai. Awalnya perkawinan bilang ih kita jodoh. Pas udah ketemu masalah gitu nggak bisa ketemu jalan keluarnya, ujungnya dengan perceraian. Nah sebenarnya perceraian itu apa sih Bu? Kalau perceraian tuh guys intinya ya tadi ada ikatan perkawinan kan. Perkawinan tuh ada ikatan antara suami dengan istri. Kalau perceraian itu berarti putus ikatan perkawinan itu. Perkawinan secara agama maupun negara ya? Ya kalau kita bicara tentang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya berarti dengan secara negara. Karena di undang-undang itu juga bilang kan perkawinan itu sah kalau dilakukan secara agama dan dicatatkan di secara hukum negara. Nah kalau perceraian itu artinya perkawinan itu putus. Perkawinan itu putus. Nah sebenarnya itu ada dua guys. Apa tuh Bu? Perceraian itu ada dua sebabnya. Sebabnya? Yang pertama itu kalau
yang empunya hidup itu sudah memutuskan mengambil salah satu dari pasangan. Jadi lebih sayang mempunyainya sama kita ya. Ya, salah satu dari kita. Jadi salah satunya sudah meninggal. Itu namanya cerai mati. Cerai mati. Benar. Tapi kalau misalnya yang motor lewat. Tapi kalau misalnya yang kita kaitkan dengan sidang-sidang, ya kan yang datang ke pengadilan harus memerlukan putusan pengadilan, itu namanya cerai hidup. Misalnya nih ribut terus ya, sepanjang perkawinan tuh ribut, ternyata tidak menemukan titik temu, dan akhirnya peranglah di pengadilan. Peranglah di pengadilan. Walaupun sekarang bilang kita cerainya baik-baik, tapi tetap aja kan itu berperkara ya. Berperkara di pengadilan. Artinya ada sengketa kan kalau di pengadilan itu. Ya kalau itu namanya cerai hidup. Putus juga ikatan perkawinannya. Sebenarnya apa sih Bu? Apa aja sih sebenarnya menjadi syarat, bukan syarat ya. Akibat, bukan akibat sih. Syarat kalau mau mengajukan perceraian gitu. Syarat mau mengajukan perceraian? Bukan syarat, sebetulnya lebih. Sebab. Ya, itu sebab. Sebab. Kalau penyebab perceraian ya tadi guys, salah satu ada yang meninggal. Itu penyebab juga. Tapi kalau berkaitan dengan pengalaman berperkara sih yang paling banyak biasanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Jadi selama perkawinan tuh berantem mulu kan. Ya daripada saling menyakiti dan merasa ya sudahlah saya lelah dengan perjuangan dalam perkawinan, ya akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Ada juga pengalaman saya tiba-tiba ini sang suami menghilang. Hilang? Nggak ada kabar, entah kemana, nggak ada kabar, nggak nanyain anak, nggak kasih ghosting nafkah. Gitu ya, istilah. Istilah sekarang ghosting. Dan bertahun-tahun. Kacau, tapi udah suami istri nih. Iya, udah suami istri. Ghostingnya bertahun-tahun, hilang begitu saja, nggak ada kabar. Ya akhirnya si istri memutuskan ya sudahlah untuk kejelasan hubungan, akhirnya dia mengajukan gugatan juga perceraian. Ya. Ada lagi guys. Apa tuh Bu? Ini teman banget. Teman sepermainan saya. Itu ya istrinya ya suaminya, saya kenal baik. Kita kalau ngumpul biasa aja. Seperti layaknya suami istri yang bahagia dengan perkawinannya, komunikasi masih sangat baik. Tiba-tiba sang suami ini bilang sama saya, gue mau divorce. Hah? Saya cuma waktu itu gimana? Nggak kebayang, karena menurut saya mereka sudah waktu itu 18 atau 19 tahun perkawinan gitu ya. Ada apaan gitu ya. Ya ternyata setelah kita cerita banyak, mereka menikah satu agama gitu ya. Terus tiba-tiba di dalam perjalanan perkawinannya sang suami memutuskan untuk berpindah keyakinan. Lalu sang istri merasa bahwa kalau misalnya sudah berbeda keyakinan, di dalam keyakinan istri itu tidak bisa. Dan di dalam keyakinan sang suami pun tidak bisa juga gitu. Akhirnya mereka duduk bareng. Aslinya mereka duduk bareng, sama-sama legowo, dan istrinya memahami kondisi keputusannya sang suami untuk berpindah keyakinan ini. Akhirnya mereka datang bareng, ketemu saya lagi. Karena mereka dua-duanya kenal sama saya, akhirnya waktu itu ya gue kasih tahu aja di prosedurnya ya kalau kalian mau ngurus gitu ya. Tidak menjadi kuasa hukum salah satu. Enggak. Saya ingin menjaga semuanya, hubungan semuanya baik gitu ya. Toh mereka juga nggak ada ribut dar-dedor gitu, nggak ada. Ya ini mereka mengurus bersama-sama dan akhirnya putuslah itu perkawinan karena perceraian. Ya diselesaikan baik-baik ya. Diselesaikan baik-baik. Nah Bu, berarti kan kalau misalnya udah tahu nih penyebab perceraiannya, kan kita ngaju nih ke pengadilan. Nah sebetulnya kan ada nggak sih bedanya kita ngajuin pengadilan, misalnya kayak saya beragama Islam gitu, saya harus ngajuin ke pengadilan mana gitu? Prosedur pengajuan perceraian ya guys ya, jadi memang ada pembeda kalau untuk yang beragama Islam sama yang non Islam. Jadi kalau yang beragama Islam itu kalau yang mengajukannya suami itu bahasanya permohonan, kalau yang mengajukannya istri itu namanya gugatan perceraian. Nah itu diajukan di pengadilan agama.
Pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu khusus untuk yang beragama Islam. Pengadilan agama itu ada di dalam peradilan agama, badan peradilan agama. Sedangkan kalau yang non-Islam itu gugatan perceraian diajukan di pengadilan negeri yang ada di dalam ruang lingkup badan peradilan umum. Jadi kalau yang di agama dulu ya, kalau di pengadilan agama sudah putus, lalu salah satu pihak tidak salah satu pihak itu tidak puas dengan putusan, dia bisa mengajukan banding. Nah, mengajukan banding ini di pengadilan tinggi agama. Lalu kalau misalnya ada yang tidak puas lagi, dia bisa mengajukan kasasi. Kalau memenuhi alasan kasasi ya, itu di Mahkamah Agung. Tapi kalau yang di pengadilan negeri itu tingkatannya yang tingkat pertama itu di pengadilan negeri. Kalau yang tidak puas tadi ingin mengajukan upaya banding itu di pengadilan tinggi. Nah, kalau ada yang tidak puas dengan putusan banding lalu memenuhi persyaratan alasan kasasi ya, itu boleh mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Ada juga yang sampai PK, itu juga ada gitu. Tapi basic start awal kalau yang beragama Islam di pengadilan agama. Kalau yang banyak sekali motor. Kalau yang non-Islam itu di pengadilan negeri. Dan itu harus diperhatikan ya pasangan istri yang ya itu sesuaikan dengan agamanya gitu. Iya. Betul. Karena kalau salah pengadilan itu bahasa kita itu kewenangan absolut kan. Betul. Karena beda badan peradilan. Nah, itu bisa ditolak. Nah Bu, kalau misalnya tadi tujuan dari perceraian hidup itu kan ya udahlah, maksudnya si perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan gitu. Artinya kan suami istri ini kan pisah kan. Nah sebetulnya ada efek gak sih Bu? Kan setelah mereka mengajukan ke pengadilan, terus ada putusan gitu kan yang menyatakan bahwa ya udah pisah gitu antara suami dan istri. Sebetulnya ada efek gak sih dari perceraian itu sendiri selain hubungan suami istri itu ya sudah terputus gitu? Efeknya apa nih? Psikologis? Efek psikologis ada juga. Misalnya efek dari, misalnya kalau misalnya mereka punya anak nih, misalnya ada efek ke anaknya nggak sih? Maksudnya efek-efek kayak psikologis buat pasangan gitu bukan sih pertanyaanmu? Betul. Ada loh yang bahagia dengan perceraian. Oh ya? Karena kan tadi kan contohnya misalnya dia dalam perkawinan dia berantem terus, makan hati gitu ya, tersiksa. Begitu dia perceraian dia merasa lega, dia merasa menemukan hidupnya kembali, kan ini bahagia. Plong. Ada juga yang begitu. Tapi mungkin saya mencoba nangkap ya, maksud kamu ini bukan sih ada permasalahan lain seperti gonogini atau hak asuh anak, itu juga bisa menjadi efek suatu perceraian ya. Yeah. Tapi so far sih gini, itu akan menjadi efek yang menjadi permasalahan tersendiri kalau pasangan yang bercerai ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan. Karena banyak juga perceraian yang penting putus ikatan perkawinan, tapi untuk masalah gonogini dan hak asuh anak mereka tidak mempeributkan. Belum mempeributkan. Ada yang belum, ada yang memang tidak, ada yang memang sudah dari awal perang yang gerot gitu kan ributnya. Jadi misalnya nih ada yang ya sudah yang penting kita cerai, anak kita urus bersama-sama. Ya ini kan nggak ada keributan soal hak asuh anak gitu ya. Tapi ada juga yang harta gonogini gimana nih? Kita bagi. Rumah harus dijual, tapi salah satunya nggak mau menjual. Akhirnya muncullah perkara baru. Itu juga ada. Gitu. Jadi efeknya sebenarnya banyak ya. Tapi tergantung kembali lagi, apakah itu menjadi satu permasalahan tersendiri yang akhirnya juga menjadi satu keributan juga, atau yang memang terpisah diselesaikan. Yang satu kan karena kalau perceraian itu kan memang memerlukan putusan pengadilan. Betul. Sedangkan kalau harta gonogini atau memang dia ingin mengasuh anak bersama-sama kan dia nggak perlu putusan pengadilan gitu, hak asuh anak itu ada di siapa. Kesepakatan aja ya. Iya betul. Nah Bu, Ibu nih selama berkarir kan salah satunya Ibu pernah menangani mengenai hak asuh anak ya akibat perceraian. Nah sebenarnya sebelum saya menanya pengalaman Ibu, sebenarnya mengenai hak asuh anak ini sendiri itu diatur di mana sih Bu? Bahwa sebenarnya kan hak asuh anak itu kan emang maksudnya orang tua berkewajiban di mengurus anak-anaknya gitu. Walaupun hubungan perkawinannya sudah putus, itu kan diatur di dalam undang-undang perkawinan. Nah selain itu ada diatur di mana lagi sih di hukum kita ini?
Mendapatkan kasih sayang itu ya, mendapatkan perlindungan itu hak asasi, hak asasi. Apalagi sekarang kalau kita bicara yang menjadi efek dari perceraian itu yang paling terasa itu sebenarnya kan anak di bawah umur ya. Kalau kita bicara tentang anak itu kan anak di bawah umur. Kalau anaknya sudah dewasa, saya rasa sih nggak terlalu ada efek psikologis, ada efek mungkin juga menjadi masalah tersendiri. Tapi kalau kita bahas soal hak asuh, artinya kan kita akan bicara anak di bawah umur. Anak ini kan masih membutuhkan perlindungan ya, masih membutuhkan kasih sayang. Jadi ini yang tetap harus diutamakan. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang Perkawinan sekalipun itu ya, sekalipun si orang tua ini bercerai, bapak ibunya ini berpisah, ya, atau mungkin masing-masing sudah menemukan pasangan yang baru, kepentingan anak adalah yang paling utama. Artinya tidak mengurangi tanggung jawab bapak ibu untuk memberikan kasih sayang, tidak mengurangi jatah perhatian ke anak. Pokoknya semuanya fokus harus anak ini tidak boleh merasa kurang, baik kebutuhan terutama kebutuhan psikologis ya, karena kita bicara kasih sayang, bicara perlindungan dibandingkan sebelum terjadinya perceraian. Artinya dia harus merasa bahwa dia bahagia, dia nyaman, dia kepentingannya terpenuhi, dia merasa kasih sayang ini penuh pada saat orang tua ini masih harmonis. Jadi perlu digarisbawahi itu pada akhirnya tuh untuk kepentingan anak ya. Harus diutamakan. Diutamakan kepentingan anak. Iya, jadi perceraian boleh terjadi, tapi kepentingan anak itu harus tetap diutamakan. Jadi nggak tiba-tiba udah cerai ya udah aja. Itu kan ada di hak asuhnya, ada di istri misalnya, atau hak asuhnya ada di suami ya. Jadi yang tidak menerima hak asuh, tidak memegang hak asuh atas anak-anak di bawah umur ini menjadi lepas tangan, itu nggak boleh. Betul, karena memang anak tuh masih membutuhkan ya. Sangat membutuhkan yes. kasih sayang dari kedua orang tuanya. Betul. Gitu. Nggak bisa pincang kan kalau misalnya dari bapak itu nggak akan mungkin menjadi seorang ibu. Betul. Sesempurna apapun bapak. Masih butuh sosok seorang ibu. Ibunya pun begitu. Sekalipun mungkin tergantikan oleh orang lain, tapi tetap naluri, feeling anak ini nggak bisa kayak apa? Ini bukan anak ayam yang tinggal dipindahin atau disuruh A, suruh B, suruh lari dia lari, enggak kan? Betul. Perlu proses itu yang bisa jadi menyakitkan anak mungkin. Nah, itulah yang justru dihindari kalau kita bicara tentang perlindungan anak. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya orang tua yang sudah bercerai itu tetap memiliki kewajiban untuk mengurus anaknya, karena kan anak di atas segalanya ya. Kepentingan anak di atas kepentingan segalanya. Anak tuh di atas segalanya gitu. Jadi walaupun orang tua sudah bercerai, mereka tetap bertanggung jawab untuk mengurus anaknya. Iya, betul. Nah, Ibu kan sudah menjadi advokat nih. Dan kebetulan kan di konten pertama kita kan Ibu sudah sharing nih gejolak-gejolak atau ya batin Ibu sama menjadi advokat dengan menangani suatu perkara mengenai hak asuh ya waktu itu. Nah, sebenarnya cerita lengkapnya itu seperti apa sih, Bu? Kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Kalau perceraiannya saya nggak tahu guys, karena itu nggak saya pegang perkaranya, bukan saya yang mendampingi. Jadi suatu saat itu ada seorang bapak datang ke kantor, dia membawa surat panggilan sidang hak asuh anak. Jadi itu terjadi mungkin setahun atau 2 tahun setelah perceraian, itu saya lupa. Dia datang dengan muka yang pasti penat kali ya, yang waktu itu tuh saya yang ini kenapa ya, karena waktu itu kan saya nggak kenal kan. Datang, akhirnya kita ngobrol. Kita waktu itu kan sebelum kita terima kuasa ya, kita tanya kan ada apa gitu kan, maksudnya perjalanan kita tarik mundur gitu kan, selama perkawinannya seperti apa, lalu kenapa terjadi perceraian, ceritalah itu semua. Nah, memang pada saat perceraian itu terjadi, mereka itu punya kesepakatan sebenarnya. Mereka berniat bersama-sama untuk mengasuh anak-anak, karena anak-anaknya 2 orang ini masih di bawah umur. Jadi waktu itu memang yang diurus hanya perceraiannya saja gitu kan. Nah, faktanya memang anak-anak ini tinggal bersama bapaknya di Bandung. Sedangkan ibunya itu saya lupa di mana tepatnya ya,
itu yang jelas di Jabodetabek. Artinya beda kota. Jadi ibunya ingin hak asuh anak ini ada di tangan ibunya. Berjalan waktu ya, itu saya nggak langsung ambil jadi kuasa ya, karena benturan waktu itu tuh, aduh apa ini gitu ya, karena waktu itu memang saya belum berkeluarga, jadi agak ada yang deg-degan takut gitu ya, apalagi menurut keyakinan berdua itu sebenarnya perceraian tidak diperkenankan gitu kan, tapi itu sudah terjadi gitu kan. Oke, sekarang yang kita hadapi adalah hak asuh anak gitu kan. Nah, sempat pergulatan batin sih tugas, tapi ya akhirnya ya sudah, oke, I'll do the best gitu kan for this case. Oke, saya menjadi kuasanya sang bapak. Berjalanlah itu perkara, guys. Berjalannya perkara, bertemulah kan, saya waktu di persidangan kan bertemu dengan kuasa hukumnya, kan ada mediasi nih, ya kan, di dalam proses gugatan ini kan sebelum masuk ke persidangan itu kan ada mediasi. Hampir saja terjadi perdamaian, guys. Artinya saya bicara dengan klien, kuasa lawan juga bicara dengan kliennya gitu, kita hampir berdamai waktu itu. Cuma ini up and down-nya luar biasa. Mau damai tiba-tiba dor, berantem lagi gitu. Kamu mau damai, dor lagi berantem. Akhirnya memang deadlock. Masuklah ke persidangan kan. Di dalam persidangan itu juga, gas, itu namanya naik turunnya tuh kayak roller coaster gitu, yang hari ini siang nih. Oke, kita berbaik-baik ya. Nggak perlu berpanjang-panjang. Karena kan kasihan si anak ya. Betul. Nggak perlu berpanjang-panjang ya. Udah duduk bareng ini. Tiba-tiba sorenya ribut lagi, buyar lah itu semua. Jadi waktu itu saya tuh yang aduh apa ini gitu, karena yang jadi beban saya juga ya sebenarnya, saya perempuan yang menggugat ibu. Saya tahu betul dong perasaan sesama perempuan gitu ya, saya tahu betul. Tapi kan klien saya laki-laki dan saya lihat betul anak-anak ini emang deket banget dengan bapaknya. Justru deket sama bapaknya gitu. Iya, dan berkali-kali saya bertemu dengan anak-anak ini ya, dia sampai gini, tante, aku tuh pengen sama papi. Berkali-kali mereka bicara itu dan mereka sampai bilang gini, tante bisa tolong kan? Aku mau tetap sama papi. Ini aku sampai merinding, guys. Itu sampai yang, aduh. Saya bukan akhirnya tidak membela klien saya. Enggak, saya berjuang untuk klien saya, tapi saya tuh ini gimana ya? Di satu sisi sebagai seorang ibu gitu kan. Iya, jadi mau ikut ibunya dia akan kangen bapaknya, mau ikut bapaknya dia kangen ibunya. Itu kan bukan sesuatu yang sulit. Ini bukan anak ayam yang kita tinggal pindahin kandang kan? Bukan sesuatu yang mudah. Iya, itu asli saya bilang, kenapa sih harus ribut? Ayo duduk bareng. Saya tuh pengennya begitu, cuma kan yang nggak, itu kan ada area-area yang sensitif di antara mereka yang saya nggak bisa terlalu jauh masuk gitu kan. Sudah berjalanlah waktu, perang itu berjalan waktu sampai ada momen anak-anak ini dihadirkan di persidangan karena majelis hakim ingin mendengar langsung dari anak-anak itu bilang ke majelis bahwa saya mau sama papi. Saya bingung ya waktu itu, aduh, kesel sebenarnya, kesel gini, kenapa ini harus terjadi? Ini loh, lihat anak gitu ya, tapi ya sudah, secara profesional akhirnya saya berjalan lah ini perkara, putusannya guys, ibu yang menang. Jadi ibu sebagai kuasa hukum bapaknya tuh kalah. Wow. Saya waktu itu langsung gini, takut kenapa? Perasaan pertama saya waktu mau putusan itu saya udah ketakutan. Begitu jatuh putusan saya takut. Bukan takut karena saya kalah, enggak. Saya merasa bahwa saya kalah, tapi saya yakin betul klien saya tahu bahwa saya sudah berjuang maksimal. Saya nggak takut dengan kekalahan itu. Tapi yang saya takut karena saya membayangkan ini anak harus pindah. Yang tadi biasa dengan bapaknya harus dengan ibunya. Nah kalau kangen gimana? Betul. Beda kota loh, betul. Gas. Masanya itu kan, beda kotanya itu. Iya,
kangen kan nggak bisa. Ntar kangennya hari Senin ya. Dijadwal gitu. Iya nggak bisa dijadwal Iya. kan. Dan anak di bawah umur ini bisa berontak apa dengan keadaan. Waktu itu ketakutan terbesar adalah ini terjadi di kehidupan saya dan saya nggak tahu harus apa. Itu menjadi yang hidup kok gini ya gitu. Oh perkawinan ini sesusah inikah gitu. Sesusah inikah duduk bersama demi kepentingan anak gitu loh. Sesusah inikah meninggalkan ego masing-masing. Betul. Ya ini sudah cerita panjang di antara mereka karena mungkin ada luka apa segala macam ya. Waktu itu saya nggak tahu lagi. Biasanya kan kalau kalah ya udah banding aja. Ya. Upaya hukum kan kita tahu. Upaya hukum lain ya. Ya, kita kan tahu upaya hukum kalau kita tidak puas dalam putusan kan bisa banding. Kalau ada alasan kasasi kita bisa kasasi. Tapi di saat itu saya blank. Saya nggak mau mengambil banding aja Pak, enggak. Berhari-hari ini saya diam, saya ngerenung. Saya bilang kasih saya kesempatan sebentar saja Pak, saya bilang itu. Nanti kita bicara lagi. Akhirnya saya lupa 2 atau 3 hari kemudian kita ketemu. Saya ngobrol dari hati ke hati. Yuk kita duduk bareng dong gitu ya. Ajak sang ibu untuk bicarakan demi kepentingan anak. Jadi waktu itu memang saya sebagai kuasa, lalu ada kuasa hukumnya juga penggugat, lalu sang bapak dan sang ibu. Kita duduk bareng. Waktu itu ya memang masih ada kekesalan, masih apa, unek-unek semuanya keluar, tapi gas. Akhirnya yang menjawab doa saya adalah akhirnya mereka legowo. Dan mereka bisa menurunkan ego masing-masing dan akhirnya melihat anak-anak ini nyaman dengan siapa. Sampai beberapa tahun kemudian saya dapat kabar memang anak-anak ini tetap ada di bapaknya. Dan puji Tuhan komunikasi antara bapak dan ibu akhirnya membaik. Gitu. Dan saya bilang, aduh God's hand gitu. Itu yang lega tuh justru sampai ke kuasa hukumnya jadi lega ya. Iya, ini dari aku merinding nih. Itu benar-benar yang kalau perkara berantem biasa tuh kayaknya biasa ya. Biasa gitu ya. Sehari-hari itu ya. Tapi ini ujian banget gitu loh. Yang udah berat ya pasti. Entah bapaknya entah ibunya, yang pasti sih berat buat anak ya. Artinya perceraian itu ternyata dalam. Ya hak asuh anak ini akibatnya dalam ya. Dalam banget. Jadi siapapun yang memegang hak asuh anak kalau misalnya tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan mantan pasangan, anak tetap akan terluka sih sebenarnya. Kalau dengan perceraiannya aja mungkin anak sudah terluka gitu. Iya, betul. Apalagi dipermasalahin mengenai hak asuh anaknya. Betul. Kalau prosedurnya gampang, ajuin gugatan. Ya, benar. Selesai ada bukti kan, bukti-bukti menguatkan dalilnya, betul. Diputus hak asuh. Tapi bukan itu. Hukum ternyata bawa efek banyak di kehidupan saya soal itu dari perkara itu sih. Wow. Baper itu benar-benar baper. Saya udah yang bilang jangan baper, pakai logika, pakai nggak bisa. Saya udah waktu itu nggak bisa. Jadi, ini saya masih merinding ya. Masih takut itu terjadi di banyak orang, takut itu terjadi kehidupan saya. Akhirnya ya sudah Lila, pokoknya itu masih susah ngomong. Ya itulah. Oke. Jadi deg-degan nih saya yang belum punya pasangan. Oke teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada ingin ditanyakan nih atau mau konsultasi terkait hak asuh anak, karena tadi kita bahas mungkin baru kulitnya aja ya, baru dasarnya gitu. Seperti biasa kalau kita sampai bijinya nginep dong. Iya, di teman-teman kopi ini nanti kita bisa sampai besok. Nah, bisa langsung aja komen di YouTube kita, atau kalau misalnya mau DM kita juga bisa di Instagram maupun di Facebook ya. Di apa namanya? hitspodcast.official. Betul. Nah, nanti ada di bawah. Iya, pasti. Jangan lupa di follow ya. Follow Facebooknya Bagas, Facebook saya sama Nemu Teman Kopi. Ya. Facebook Hits juga, Instagramnya juga nanti ada di bawah. Jangan lupa, Gas. Dan jangan lupa ini. Apa jangan lupa. yang nggak lupa?
subscribe dulu. Subscribe, Like, share dan klik tombol loncengnya supaya tahu kalau kita ada konten terbaru. Betul sekali. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, disitulah hukum berdiri. Bye-bye.